Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Budha Sparta. Saya dari Prodi D3 Teknik Elektro dengan NIM 2005-03-1002. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat rangkaian menggunakan trafo dan juga resistor. Nah, untuk itu kita langsung saja untuk membuat rangkaiannya. Nah, ini dia untuk alat dan komponennya. Di sini saya menggunakan resistor 100 ohm. Ya. Resistor 100 ohm. Nah, di sini juga saya menggunakan adanya trafo CT. Nah, CT nanti saya akan gunakan yang 12 volt saja. 12 volt, dan dari ininya untuk kumparan primernya ini saya gunakan 220 ya, 220. Untuk sekundernya 12 volt dengan CT ya. CT dengan sebagai nolnya. Nah, di sini ini ampere meter untuk mengukur arus AC. Nah, di sini saya akan yang multimeter ini untuk mengukur tegangan. Nah, sekarang kita coba rangkai dulu ya. Ini kan sudah saya solder kemarin. Nah, sekarang kita langsung rangkai. Kita gunakan yang kali 1 ya di sini ya. Kali 1-nya ini. Nah, untuk yang ini karena di sumber atau di trafonya kita gunakan 12 volt, jadi volt AC ya. Jadi di sini kita gunakan 50 volt AC. Nih, kita gunakan 50 volt AC. Agak ngeblur. Nah, sekarang ini dihubungkan dulu. Ini yang untuk harusnya kita akan seri ya. Seri, jadi yang satunya kita kasih di 12 volt. Oke, ini kita kasih di 12 volt. Nah, ini di sini di resistor ya. Nah, untuk tegangan kita nyukur di resistor. Karena ini AC, ini boleh dibolak-balik ya. Nah, sekarang untuk yang ke sumber, ini menuju ke titik 0 ya. Ini gunakan kabel lain.
Jadi itu dia. Nah sekarang kita coba cek ya. Nah ini saya sudah ada stop kontak ya. Kita coba langsung cek. Enggak, dia jalan harusnya. Oke, yang jalan hanya tegangannya saja, harusnya enggak mau jalan. Nah, coba kita gunakan 2 resistor. Coba kita gunakan 2 buah resistor ya. 2 buah resistor 100 ohm. Kita paralel ya untuk resistornya. Sekarang kita coba jalankan ya. Nah, itu arusnya naik dan juga tegangannya naik. Ini harusnya 1,2 atau 1,2 sini. Untuk arusnya 0,12 ya, atau 1,2 juga boleh. Nah sekarang untuk tegangannya itu 12 volt. Oke, karena tegangan dari sumber itu 12 ya. Oke. Nah sekarang kita coba menggunakan sebuah rumus. Oke, ini kita sampingkan dulu ya. Nah ini resistornya. Nah sekarang kita coba gunakan sebuah rumus. Nah di sini kita tahu untuk tegangan sumbernya E atau juga bisa tambah S ya. E itu untuk tegangan ya, tegangan dari sumbernya. Untuk ES juga boleh, tegangan sumber ya. Nah di sini tegangan sumbernya yaitu 12 volt. Oke, tegangan sumber 12 volt. Nah untuk resistornya kita gunakan 100 ohm. 100 ohm. Ini kita gunakan 2 resistor berarti ya.
karena satu resistor nggak mau jalan dia. Nah jadi untuk dirumus, nah di sini sekarang kita cari arusnya. Untuk arus yaitu kita cari arus dulu ya. Arus. Nah di sini kita rumusnya adalah tegangan sumber dibagi dengan resistor ya, atau tahanan. Nah di sini untuk yang satu resistor kan tadinya nggak mau jalan. Saat kita gunakan dua resistor baru jalan arusnya. Nah jadi ini nilai resistornya kita bagi dua. Jadi nilai resistornya 100. Kedua resistor ini kan 100 nilainya. Jadi kita bagi dua menjadi 50. Jadi resistor 100 ohm bagi 2 itu 50 ya. Di sini 12 volt bagi 50. Kenapa saya nilai resistornya saya bagi 2? Karena untuk satu resistor harusnya nggak mau jalan dia. Nah karena ditambah dengan resistor lagi satu baru arusnya mau jalan. Nah ini untuk mencegah tahanannya lebih sedikit dia, karena ada dua jalur. Ya. Jadi harusnya lebih lancar dia. Ya, harusnya lebih lancar. Nah, itu dulu. Nah, ini untuk hasilnya. Ini 0,24 ya. Hasilnya 0,24. Oh, saya lupa nunjukin gambarnya ya. Nah, ini dia untuk gambarnya. Nah, oke. Jadi hasilnya 0,24. Nah, berarti kalau di dalam gambar ini sumbernya 12 volt AC. Ini untuk tegangan, ini untuk arusnya ya. Oh, ini lupa. 100 ohm. Ini juga 100 ohm. Nah, jadi arus yang masuk di sini itu nilainya 0,24 ya. 0,24 ampere ya. Ini ampere. Oke. Nah, arus yang masuk di sini 0,24. Nah, terus ini harusnya dibagi dua dia. Masih dibagi dua lagi di sini ya. Sini dibagi dua lagi. Jadi masing-masing ini mendapatkan 0,12 ya. 0,12. Jadi ini dibagi dua lagi. Ya, bagi dua 0,12 ya. Nah, jadi begitu dia. Nah, karena arus yang masuk ke sini kecil, jadinya gini dia ya. Bukan arus yang masuk kecil. Karena tahanannya 2, arusnya lebih lancar ya masuknya. Ya, harusnya lebih lancar. Nah, itu untuk mencari arus.
Nah, sekarang kita cari tegangan. Nah, tegangannya ini kan tetap 12 volt ya. Tegangannya tetap dia 12 volt. Berarti untuk coba kita cari watt ya. Nah, cari watt. Di sini berarti 0,12 dikalikan dengan sumber tegangan. Berarti cari watt sekarang ya. Cari watt. Di sini karena harusnya 0,12 ampere, ini dikali dengan tegangan 12 volt. Nah, ini untuk hasilnya 1,44 watt ya. Nah, tegangannya masih sama, yaitu 12 volt. Nah, itu dia ya. Tegangannya masih sama 12 volt. Nah, ini untuk arusnya dan juga pengukuran tegangannya ya. Nah, di sini saya perjelas. Nah, arus ini atau yang diukur di ampermeter ini adalah banyaknya elektron yang lewat. Arus itu adalah banyaknya elektron yang lewat ya. Nah, untuk tegangan adalah energi yang ada pada setiap elektron. Nah, berarti voltmeter ini adalah mengukur energinya, energi yang ada pada setiap elektron ya. Yang ini mengukur banyaknya elektron yang lewat ya. Nah, apabila tidak ada tegangan, maka tidak akan ada arus dia, karena tidak ada elektron ya. Karena tidak ada elektron dia. Tapi apabila tidak ada arus, tegangannya masih tetap ada dia. Tegangan masih tetap ada karena yang diukur sini adalah energi dari setiap elektron. Ya, itu dia. Nah, itu dia untuk praktek kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun gambar yang kurang jelas. Untuk itu saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.